Saja Pak Fabi, beberapa Pemda bahkan mengakui dengan jelas mereka khawatir dan berpikir banyak sekali sebelum menjalankan proyek ini. Khawatir tentu saja bisa jadi terjerat tanpa mereka sadar di KPK tadi. Seberapa mulus kemudian Anda memandang dan memproyeksi perjalanan dari realisasi pembangkit energi listrik dari sampah ini? Ya, kita tahu bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa menangani sampah itu ongkosnya sangat besar ya. Baik itu ongkos yang dikeluarkan pemerintah untuk mengumpulkan sampah, ya mengambil sampah dari rumah kita, bawa ke tempat penampungan sementara sampai ke tempat pembuangan akhir, itu melibatkan biaya yang sangat besar. Belum lagi pengolahan sampahnya, ya. Untuk pengolahan sampah yang bisa diterima dalam konteks sanitasi sesuai dengan standar sanitasi lingkungan juga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kalau tidak salah, untuk mengolah 1 ton sampah saja itu kira-kira untuk landfill ya yang ideal diperlukan kira-kira antara $70–80 per ton. Ya, jadi semakin banyak timbunan sampah yang diolah itu semakin besar. Nah, yang selama ini menjadi kesulitan Pemda karena mereka tidak punya dana yang cukup untuk melakukan pengolahan sampah. Anggaran sampah ya kecuali kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya ya atau kota-kota besar yang lain yang punya anggaran cukup besar bisa mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pengolahan sampah itu mungkin itu bisa dilakukan ya seperti misalnya Jakarta sendiri kita ambil contoh ya salah satu yang paling mampu itu selain punya intermediary transfer facility untuk sampah mereka juga punya TPA yang ada di Bantar Gebang yang berada di kabupaten lain ya, ada di provinsi dan kabupaten lain. Dan Baik. kita tahu pemerintah DKI membayar itu dan kemudian juga membayar Pemda-pemda ya yang itu karena berkaitan dengan pengolahan sampah itu, tapi tidak semua pemerintah daerah punya kemampuan fiskal untuk bisa mengatasi sampah. Nah, disinilah yang saya lihat Perpres 35 2018 sebenarnya coba untuk menyelesaikan persoalan itu dengan cara memberikan insentif ya dibantu untuk tipping fee-nya dan karena ini diarahkan untuk ya menurut pemerintah ini mungkin sebuah solusi yang baik ya menghasilkan listrik ya dan kemudian PLN menjadi off taker dari listrik itu dan tetapi memang ketika PLN membeli dengan harga 13,35 sen per kWh atau kurang ya sesuai dengan Perpres 35 2018 tentunya ini lebih tinggi ya harganya ini lebih tinggi daripada harga rata-rata pembangkit PLN. Jadi kita harus Baik. lihat kalau buat dari sisi PLN dia membeli listrik dengan harga lebih mahal tanpa adanya kompensasi pemerintah tentunya buat mereka ini menjadi beban buat PLN ya rata-rata harga pembangkitan listrik PLN kalau kita lihat di sisi pembangkit rata-rata antara 9 sampai 10 sen dolar per kWh sementara mereka harus beli dengan harga 13,35 Iya. ya tanpa diberikan kompensasi begitu kira-kira. Jadi ini yang menjadi juga perhatian dari KPK sebenarnya ketika dia bilang PLN disuruh beli dengan harga yang lebih mahal dan ini berpotensi merugikan PLN yang merupakan entitas BUMN yang adalah juga bagian dari aset milik negara gitu kira-kira. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.